Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Farhani dari kelompok 5. Anggota saya Muhammad Yoga Pratama dan Ahmad Naufal Labib. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tentunya sejarah dinasti Abbasiyah tidak lepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah dimulai ketika molaritas para pemimpin dan dinasti Umayyah mulai memundur. Hal ini ditandai dengan terbuktinya ketidakcakapan khalifah yang terakhir dalam pemimpin pemerintahan. Khalifah pada masa itu tenggelam dalam alunan musik dan puisi-puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Berfoya-foya dalam kemewahan, oleh karenanya meningkatnya kekayaan dan melimpahnya budak menjadi fenomena umum. Bahkan khalifah tidak lagi berdarah murni. Yazid 3744 Masehi adalah khalifah pertama yang lahir dari seseorang budak. Perilaku buruk keras penguasa hanyalah gambaran kecil dari keburukan moral yang bersifat umum. Selain itu, pada saat Hisham bin Abdul Malik memerintah pada tahun 1005 sampai 125 Hijriah, 723 sampai 742 Masehi, Daulah Islam telah mengalami kemerosotan dan melemah. Hal ini terjadi karena fanatisme antara orang-orang Arab Selatan dan Utara Khurasan, apalagi setelah Hisham wafat pada tahun 1205 Hijriah sampai 742 Masehi. Setelah itu, yakni Walid bin Yazid bin Abdul Malik dikenal sebagai sosok yang menuruti hawa nafsunya dan tindakan-tindakan yang tidak pantas sehingga banyak manusia yang jengkel terhadapnya. Dalam buku Imam Suyuti bahkan dijelaskan bahwa ia merupakan khalifah yang fasik, peminum khamar, dan banyak merusak aturan-aturan Allah. Keadaan semakin kacau. Keluarga Abbas memanfaatkan kondisi ini dengan bergabung dengan pendukung Ali dan menekankan hak keluarganya Hashim dengan memanfaatkan kekacauan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati Islam. Para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Seruan dan gerakan untuk membangun pemerintahan Bani Abbas semakin santer pada masa itu, dengan Hufah sebagai sentralnya yang menyebar kehurasaan. Pengaruh utama membentuk pemerintahan Abbasiyah adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia meninggal pada tahun 1124 Hijriah sampai 710 Masehi, yang kemudian digantikan oleh anaknya Ibrahim. Pada masa ini muncul gerakan Abu Muslim Al-Urasani, salah seorang pengaruh pendirian pemerintahan Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah dipimpin oleh Abu Al-Abbas As-Saffah atau Abu Al-Abbas As-Saffah, yang menggulingkan dinasti Umayyah pada 1261 Masehi. Disyaratkan juga bahwa Abu Al-Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Setelah Umayyah kalah, kekuasaan kekhalifahan Islam dialihkan kepada kaum muslimin pada 750 sampai 1258, atau dinasti Abbasiyah pada 1261 sampai 1517 Masehi. Selama kekhalifahan Abbasiyah, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Yang kedua, periode pada dinasti Abbasiyah. Periode pertama, dinasti Abbasiyah berlanjut dari masa pemerintahan Abu Abbas atau As-Saffah hingga Al-Waqid 750 sampai 874 Masehi. Selama periode inilah dinasti Abbasiyah membuat kemajuan besar dan mencapai masa kejayaannya. Faktor yang membuat kemajuan selama periode ini adalah karena asimilasi dinasti Abbasiyah. Kedua, orang non-Arab khususnya Persia berpartisipasi dalam perkembangan peradaban Islam di berbagai bidang. Ketiga, fokus pada pengembangan peradaban Islam yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah saat itu daripada perluasan wilayah, namun di bawah kepemimpinan Khalifah Mutahim, ia memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Ini karena tikap Turki yang memiliki kesempatan untuk memerintah dinasti dalam pemerintahannya.
Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi dengan sampai 754 Masehi. Setelah Abu al-Abbas As-Saffah meninggal, pemerintahan Bani Abbasiyah digantikan oleh saudaranya Abu al-Ja'far 754 sampai 755 sampai 775 Masehi. Di masa pemerintahan yang melakukan beberapa kebijakan di bidang politik dan keagamaan. Di antara kebijakan politiknya antara lain, yang pertama, Abu Ja'far memakai gelar An-Mansur yang mengambil nilai Persia dalam pemerintahannya. Bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan langsung dari Allah, bukan dari rakyat. Al-Mansur mengatakan bahwa ia adalah sultan Tuhan di atas buminya. Yang kedua, dalam masa pemerintahan Al-Mansur, ibu kota Bani Abbasiyah dipindahkan ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat dengan ibu kota Persia. Meskipun pada tahun 762 Masehi, dengan demikian pusat pemerintahan Bani Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Yang ketiga, Abu Ja'far mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang keempat, di bidang pemerintahan, Abu Ja'far menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barma, berasal dari Bal, Persia. Yang kelima, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Di samping membenahi angkatan bersenjata, dia menunjuk Muhammad Ibnu Abdul Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara, jabatan pos yang sudah ada sejak masa Bani Umayyah ditingkat peranannya dengan tambahan tugas. Kalau sebelumnya hanya sekedar untuk mengantar surat pada masa Al-Mansur, jabatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Pada direktur jabatan pos bertugas untuk melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Yang keenam, Khalifah Al-Mansur berusaha menelurkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya, membataskan diri dari pemerintahan pusat dan menetapkan keamanan di dalam perbatasannya. Periode kedua, fase ini adalah periode masa kekuasaan dinasti Buayi dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Fase ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Abu Syuja' Buayi adalah seorang berkembangnya Persia dari Dailan. Ketiga anaknya, Ali atau Imad al-Daulah, Hasan atau Ruh al-Daulah, dan Ahmad Mu'is al-Daulah, merupakan pendiri dinasti Buayi. Kemunculan mereka dalam panggung sejarah Bani Abbas bermula dari kedudukannya panglima perang yang diraih Ali dan Ahmad dalam pasukan Makan Ibnu Kali dari dinasti Saman, tetapi kemudian berpindah ke kubu Mardawij. Kemudian ketiga orang bersaudara ini menguasai bagian barat dan barat daya Persia. Pada tahun 915 setelah kematian Jenderal Tuzun atau penguasa sebenarnya atas Baghdad, Ahmad memasuki Baghdad dan memulai kekuasaan Bani Buayi atas Khalifah Abbasiyah. Dengan kekuasaannya, Bani Umayyah aliran Mu'tazilah bangkit lagi, terutama di wilayah Persia, bergandengan dengan kaum Syiah. Pada masa ini muncul banyak pemikir Mu'tazilah dari aliran Basrah yang walaupun nama mereka tidak tersebar pada pendahulu mereka di masa kejayaan yang pertama, meninggalkan banyak karya yang dibaca sampai sekarang. Selama ini orang mengenal Mu'tazilah dari karya-karya lawan mereka, terutama kaum Asy'ariyah yang terbesar di antara tokoh Mu'tazilah. Periode kebangkitan kedua ini adalah Al-Qadi Abdul Al-Jabbar, penerus aliran Basrah setelah
Abu Ali dan Abu Hashim. Periode ketiga dinasti Buwaidi. Periode keempat adalah periode pengaruh Bani Saljuk. Masa pengaruh Turki kedua 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1190 Masehi. Para khalifah yang berkuasa pada periode ini adalah Abu Al-Qasim Muhammad Al-Muqtadi 467 sampai 487 Hijriah. Abu Al-Abbas adalah Abu Al-Abbas Ahmad Al-Mustaqir 487 sampai 512 Hijriah. Abu Mansur Al-Fadi Al-Murtasyid 512 sampai 529 Hijriah. Abu Ja'far Al-Mansur Al-Rasyid 529 sampai 530. Abu Abdillah Muhammad Al-Muqtafi 530 sampai 55 Hijriah. Pada periode inilah terjadi perang salib antara umat Islam melawan umat Nasrani. Jatuhnya kekuasaan Bani Buwayha ke tangan dinasti Saljuk berawal dari perebutan kekuasaan di dalam negeri. Saat itu Al-Malik Ar-Rahim menjabat sebagai Amir Al-Umara. Kekuasaan tersebut dirampas oleh komandannya sendiri yang bernama Arselan Al-Basari. Al-Basari melakukan tindakan sewenang terhadap Al-Malik Ar-Rahim dan Khalifah Al-Karim. Karena itulah Khalifah meminta bantuan kepada Tughril Bek dari dinasti Saljuk yang memasuki Baghdad pada tanggal 18 Desember 1055. Periode keempat dinasti Saljuk pada periode ini dimulai pada tahun 1055 hingga 1199 Masehi. Pada periode ini Bani Buwayha yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahnya oleh Bani Saljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayha pada akhirnya tersingkirkan juga sebab mereka tidak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun pada periode ini juga kekuasaan Bani Saljuk runtuh dikarenakan terjadinya konflik internal. Kekhalifahan mulai terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Pada periode keempat atau 447 Hijriah sampai 1055 Masehi sampai 590 Masehi atau 194 Masehi. Pada kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Salajika Al-Kubra atau Seljuk Agung. Kemajuan ilmu pengetahuan benar-benar terlihat mentereng dan berpengaruh. Kemajuan karya-karya dan tokoh-tokoh yang dilahirkan oleh masa ini begitu berpengaruh dan selalu dijadikan sebagai rujukan hingga masa yang akan mendatang. Meskipun kemajuan ilmiah yang berkebalikan dengan keadaan politik, kemajuan keilmuan seakan-akan telah digariskan dan terus terjadi di tengah kesimpang siuran kondisi politik seperti kudeta oleh dinasti kecil, tumbuhnya gerakan makar semisal kelompok assassin, dan juga kekuasaan politik yang begitu rapuh dan mudah berganti tetap tidak mempengaruhi pengembangan kemajuan keilmuan. Fenomena tersebut tidak lepas dari usaha para petinggi dan masing-masing dinasti yang sangat mencintai ilmu pengetahuan seperti Nizam Al-Muluk dari Kesultanan Seljuk. Periode kelima terbebas dari dinasti-dinasti lain. Akhirnya pada periode ini tahun 1199 hingga 1258 Masehi. Pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali perluasan wilayah yang juga menunjukkan penurunan kualitas politik mereka. Kemunduran tersebut diperparah dengan kedatangan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Kelima periode yang pengklasifikasiannya dilakukan oleh para sejarawan menunjukkan kestabilan politik dan perluasan wilayah. Akan tetapi seringkali terjadinya tidak diikuti dengan kemajuan perkembangan keilmuan dan peradaban Islam. Ada kalanya saat kondisi politik stabil dan terjadi ekspansi di berbagai wilayah, perkembangan keilmuan menjadi berhenti karena
karena hanya terfokuskan pada wilayah politik kekuasaan saja. Sedangkan saat kondisi perpolitikan sedang mengalami konflik, seringkali terjadinya peningkatan keilmuan pada saat itu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.